Selamat malam, selamat datang di malam penghargaan Ki Hajar STEM 50 Bahan Ajar Digital dan Sekolah Digital Kalimantan Timur tahun 2022. Sekali lagi tepuk tangan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan UPTD Tekom dan Infodik, yang terhormat tim juri dari Universitas Mula Warman, PGRI Provinsi Kalimantan Timur, dan Duta Rumah Belajar. Pemenang Ki Hajar STEM 2022 Provinsi Kalimantan Timur, jenjang SMK MAK. Juara ketiga diraih oleh SMK Negeri 1 Samarinda. Juara kedua diraih oleh SMK Negeri 1 Bontang. Nama tim Kaltim .000016. Dan juara pertama diraih oleh SMK Negeri 1 Bontang. Nama tim Kaltim .04.000017. Itu dia kepada juara 3 SMK Negeri 1 Samarinda, Dimas Ramadhani, Putri Sabita Anabil, Kurata Ayuni. Jadi Ki Hajar itu adalah kita harus belajar ya guys. Ya gitu. Itu adalah sebuah program Tekom dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk anak SMK dan SMA ini lebih berkembang lagi untuk belajar. Untuk kegiatannya sendiri apa saja yang dilakukan sehingga bisa memperoleh juara 3 ini? Mungkin Kurata Ayuni bisa bantu step-step kegiatannya apa? Untuk selama ini ya kami yang pastinya belajar ya masing-masing dari kami untuk mempelajari materi-materi yang sebelumnya sudah pernah diajarkan dan juga ada yang belum juga diajarkan oleh kami. Terus yang kedua itu kami berkoordinir satu sama lain, yang dimana kami satu sama lain itu saling bekerja sama. Jadi sehingga kami pun dapat juara. Nah, Dimas sebagai tim leader ini apa strategi yang telah dilakukan sehingga memperoleh juara 3 pada malam ini? Strategi yang kami lakukan yang pasti kami bagi tugas, siapa yang mengerjakan soal untuk IPA, siapa yang kerjakan soal untuk matematika. Jadi kami berbagi soal siapa yang akan mengerjakan, terus lalu ketika udah dapat jawabannya baru dipilih di satu device. Kalau Dimas sendiri lebih fokus ke bidang apa pada saat itu untuk membantu menjawab soal-soal tadi? Kalau saya sendiri lebih fokus ke bidang matematika. Matematika. Nah, kalau Anabil membantu di mana ini? Kan soalnya ada beragam ya, ada matematika, ada fisika, ada apa lagi tuh? Saya di bagian sains, bagian sainsnya ya, fisika, biologinya di situ Pak. Kalau saya itu. Ya, kan Kurata ini tadi di mana tadi fokusnya? Saya itu biasa lebih banyak ke menghitung matematika atau emang ada fisika yang menghitung, biasanya itu juga saya gitu. Apa nih harapan kalian bertiga ini sehingga nanti kedepannya bisa menjadi naik menjadi juara 2, alhamdulillah kalau juara 1. Harapannya kedepannya semoga dengan adanya Ki Hajar STEM ini para siswa, khususnya para siswa, bisa lebih memahami tentang STEM itu sendiri. STEM itu juga merupakan singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Oke, kalau dari Anabil apa pesan dan harapan kepada adik-adik kelas barangkali karena sekalian sudah kelas 3 tidak mungkin ikut lagi ya, agar mereka bisa lebih baik dari kita yang juara 3 mungkin bisa 2 atau bahkan 1. Pokoknya belajar terus, jangan pernah lupakan materi yang lalu dan selalu termotivasi, jangan pernah puas untuk belajar. Kalau untuk saya khususnya buat adik-adik ya yang kemarin juga sempat mengikuti bareng-bareng kita, semoga bisa termotivasi nih karena kakak kelasnya udah dapat juara 3. Jadi adik-adiknya kan tahun depan bisa tuh ikut lagi. Jadi semangat ya, pasti bisa naik juara 2, juara 1 nasional, bisa banget. Ibu Miranda, apa ini strateginya kaitannya dengan kegiatan ini, informasinya bagaimana dan
bisa menentukan siswa-siswa yang terbaik sehingga memperoleh juara pada malam ini? Kami coba untuk cari tahu, kami juga kebetulan mengikuti beberapa sosialisasi, ada juga beberapa informasi mungkin dari Bapak ya kan Pak ya. Terus untuk pemilihan siswa-siswinya sendiri itu saya pilih berdasarkan dengan minat anak-anak pertama. Jadi memang ada beberapa anak-anak yang langsung mengajukan diri untuk mengikuti, membentuk tim untuk mengikuti Ki Hajar ini. Ada juga beberapa anak yang saya pilih berdasarkan dari mungkin penilaian saya pribadi dari beberapa mata pelajaran mereka terkait dengan STEM itu Pak. Oke, dalam upaya meraih juara apakah ada pembinaan-pembinaan khusus yang dilakukan di luar jam sekolah atau bagaimana? Kalau untuk pembinaan khusus sebenarnya tidak terlalu banyak yang saya lakukan Pak ya, karena mengingat juga di SMK 1 jam belajar mereka udah sangat padat gitu. Tapi saya terus mengkomunikasikan kepada mereka untuk mempelajari beberapa materi-materi terkait dengan STEM, kemudian juga selalu mengingatkan mereka untuk menguji coba beberapa soal karena sebelumnya juga udah ada soal-soal yang iya udah ada uji coba soalnya untuk soal-soal Ki Hajar STEM ini. Untuk mengerjakan soal sendiri ini kan online ya. Apa mereka mengerjakan bersama-sama di sekolah atau di mana, bisa diceritakan? Kalau untuk dari tim SMK 1 sendiri itu mengerjakan bersama Pak di sekolah. Kebetulan juga kami lakukan di lab, jadi udah kami koordinasikan mulai dari hari sebelumnya kita simulasikan, kita atur bagaimana tempatnya sampai dengan pada saat pengerjaan soalnya. Semua dilakukan di sekolah. Oke, apa harapan Ibu kepada adik-adik kelas mereka sehingga mereka nanti ke depannya juga ada yang ikut, bahkan prestasinya lebih tinggi dari yang ada sekarang? Harapan saya pastinya untuk beberapa siswa yang lain, terutama untuk yang tim-tim sebelumnya Pak ya, karena memang dari SMK 1 kemarin ada banyak tim yang ikut. Saya harap mungkin untuk tim-tim yang sebelumnya bisa mengikuti lagi di tahun depan supaya tahun depan mungkin bisa jadi juara gitu selanjutnya gitu kan ya Pak. Dan buat yang lain mungkin supaya termotivasi untuk mengikuti lomba Ki Hajar ini di tahun yang selanjutnya.